Annyeonghaseyo, Bora입니다. Sekarang hari Jumat, saatnya kita memulai Bora Horror Story. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian tentang hantu dan legenda Korea Part 2. Jadi, yang belum nonton Part 1 bisa cek di sini. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita mulai dari sekarang. Yang pertama itu adalah Cheonyo Gwishin. Kalau di Indonesia ada hantu namanya kuntilanak. Di Korea ada yang mirip sama kuntilanak. Itu namanya Cheonyo Gwishin. Cheonyo itu artinya perawan dan Gwishin adalah hantu. Jadi Cheonyo Gwishin ini adalah hantu perawan. Cheonyo Gwishin ini adalah seorang perempuan yang ceritanya mati dalam statusnya yang perawan atau belum pernah menikah. Hantu ini ceritanya tidak bisa pindah ke alam baka sebelum ditenangkan. Ada dua cara umum untuk menenangkannya. Yang pertama itu adalah dengan cara menikahkan hantu tersebut dengan hantu cowok yang perjaka, jadi belum pernah menikah juga, atau membuat patung atau statu yang menyerupai alat kelamin laki-laki. Jadi namanya adalah patung palik. Patung ini bisa ditemukan di Taman Haesindang di daerah Samcheok. Hantu ini merupakan salah satu hantu yang sangat populer di Korea dan bahkan sempat dibuat atau sempat muncul di dalam drama-drama Korea. Tapi kalau di drama Korea ada yang benar-benar bentuknya seram seperti yang diceritakan, memiliki baju yang putih, rambutnya yang hitam panjang menutupi muka, dan ada juga seperti di drakor Oh My Ghost, jadi dia lebih ditampilkan sebagai hantu yang lucu atau hantu yang tidak menyeramkan sama sekali. Dan juga hantu yang seperti itu bisa kita lihat di drama Arang and the Magistrate. Jadi tidak menunjukkan sisi seram dari si Cheonyo Gwishin ini. Padahal Cheonyo Gwishin yang asli kan seram gitu. Yang kedua ini masih tentang hantu perempuan yang namanya Mul Gwishin. Jadi Mul adalah air dan Gwishin adalah hantu. Jadi Mul Gwishin, hantu air. Konon katanya dia mati dalam keadaan tenggelam. Bisa di danau atau bisa di sungai. Dan karena mereka mati dalam keadaan yang sepi, kan misalnya danau, sungai itu kayak tidak ada orang di sekitar mereka, jadi mereka tenggelam dan mereka punya kecenderungan untuk menarik korban-korbannya. Jadi di saat sepi, di saat nggak ada orang, biasanya si hantu itu akan menarik korbannya yang ada di sisi danau atau di tepi sungai. Ih, serem banget. Hantu ini muncul di dalam beberapa drama. Contohnya adalah Hotel de Luna. Ada sebuah episode di mana seorang polisi perempuan itu dia datang ke Hotel de Luna untuk bertemu dengan Jang Man-wol untuk mengungkapkan kenapa dia terbunuh saat itu. Jadi dia belum bisa pindah ke alam baka atau alam yang selanjutnya sebelum dia mengungkap kenapa dia meninggal. Gitu. Selain Hotel de Luna, hantu ini juga sempat muncul di drama Let's Fight the Ghost yang dimainkan oleh Ok Tae-kyun. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리! Yang ketiga ada legenda Korea yang bernama Haechi atau dikenal sebagai Haetae. Ini sebenarnya legenda dari Tiongkok atau China yang diadaptasi ke dalam legenda Korea. Haechi ini digambarkan memiliki tubuh yang berotot dan gigi yang tajam seperti singa. Dan tubuhnya ditutupi oleh sisik seperti baju besi. Di Korea, Haechi ini dijunjung tinggi sebagai penangkal bahaya dan juga pelindung. Selain itu, dia juga diibaratkan sebagai penegak keadilan. Jadi dulu waktu masa Joseon, simbol atau legenda itu ditaruh atau disulam ke baju pakaian resmi mereka untuk menggambarkan pemerintahan yang baik, lurus, dan tidak korup.
Pada tahun 2008, Haechi secara resmi dinobatkan sebagai figur perwakilan Seoul. Patungnya dapat kita temukan di depan Gwanghwamun atau gerbang utama Gyeongbokgung. Legenda ini juga dibuat sebagai dramanya. Ini dramanya, judulnya juga sama, Haechi. Jadi di dalam film itu menunjukkan seorang karakter ini seperti Haechi yang menunjukkan karakter yang baik, yang tidak korup, dan penuh dengan integritas. Jadi menurutku kamu harus nonton film ini karena film ini bagus banget. Dan penutup namanya adalah Changsan Tiger. Jadi Changsan Tiger ini pertama kali menyebar di forum Korea, di website-website Korea tahun 2010. Makhluk ini digambarkan memiliki tubuh yang berbulu berwarna putih seperti harimau saat merangkak. Kalau bisa digambarkan nih seperti ini guys yang muncul di internet. Dia itu diceritakan ada atau ditemukan di Gunung Jangsan di daerah Busan. Makanya namanya Changsan Tiger karena Jangsan berasal dari Gunung Jangsan. Tapi beberapa sumber lain menyatakan bahwa mereka melihat sosok mitos ini nggak cuma di Jangsan tapi ada juga di Incheon, terus di Gyeongju dan juga Gyeongsan. Ada beberapa rumor yang mengatakan atau menceritakan bahwa si Changsan Tiger ini memiliki kemampuan untuk menirukan suara perempuan. Jadi dia pura-pura sebagai perempuan yang menangis. Korbannya karena kasihan mencari tahu ini suara perempuan siapa, aku mau menolongnya, seperti itu. Lalu kemudian sampai masuk ke dalam hutan dan saat itulah si Changsan Tiger ini bakal membunuh korbannya. Di Korea juga ada sebuah film horor. Film horor ini berjudul The Mimic dan menceritakan bahwa si Changsan Tiger ini mengubah dirinya menjadi seorang gadis kecil yang memiliki suara yang menyerupai anak yang hilang. Pokoknya serem banget, kalian harus nonton karena aku nonton sendiri, aku nggak bisa, ini serem banget guys. Tapi seru banget, jadi kalian nonton aja guys, oke? Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Menurut kalian, hantu atau legenda yang paling serem yang mana? Dan yang mana favorit kalian? Bisa komen di bawah sini. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕!